Karmas itu kan singkatan ya, Aha. eh, Semeton Karangasem Masadu. Saya ingin ya mengembangkan suatu daerah ya, suatu daerah eh, untuk supaya daerah itu bisa lebih maju, Pak. Jadi kita Oke. sebagai manusia eh, bagaimana berguna bagi manusia lain. Hai, selalu ada cerita di cerita Binesian. Selalu ada hal-hal yang belum pernah diceritakan dalam episode-episode sebelumnya. Hari ini di cerita Binesian Podcast, saya kedatangan salah satu tokoh yang luar biasa, saya pikir. Dan kita akan dengarkan dari cerita-ceritanya. Saya ini akan ngobrol dengan salah satu orang yang dia berpikirnya tidak hanya di lingkungan saya, dia saja, tetapi juga beliau sudah berpikir kemana-mana. Dan pemikirannya itu luar biasa. Justru dia mencari bagaimana saya bisa memberikan dampak buat orang banyak. Hari ini udah kedatangan Pak Didi. Selamat, Pak Didi. Kok selamat sih? Apa kabar Pak Didi? Baik, Pak. Baik ya. Ini di tengah-tengah kesibukannya mengganggu waktunya nih Pak Didi. Ini saya pengen ngobrol sebenarnya dengan Pak Didi udah lama. Jadi hari ini baru kesampaian. Lagi sibuk apa nih Pak? Mengajar atau ada kegiatan penelitian lainnya? Ya, itu selalu ini ya, selalu kegiatan itu selalu ada ya, Pak, selalu bersama. Karena sudah Uh-huh. mulai semester baru, ya, Uh-huh. pertemuan ya sekarang minggu kedua, dan juga kalau riset penelitian itu akan jalan terus, Pak. Ya, Oke. Nah, saya tertarik sebenarnya dengan apa yang Pak Didi lakukan gitu ya. Saya kemarin sempat cek-cek Pak Didi seperti apa, dan ada salah satu hal atau kontribusi yang Pak Didi lakukan dan teman-teman bagaimana memberikan kontribusi di salah satu daerah, Pak. Saya nyebutnya ada namanya Sekarmas nih, Pak, gitu ya. Ini sebelum masuk ke sana ya, Pak ya. Sebenarnya apa sih yang apa yang menjadi latar belakang bahwa kenapa Pak Didi melakukan hal-hal yang kaitannya dengan ya saya pinginlah memberikan satu kontribusi melalui keilmuan saya dan saya lakukan itu. Karena tidak semua juga orang bisa melakukan itu, Pak. Bagaimana, Pak? ya, ya. Terima kasih, Pak Haris. Jadi gini ya, Pak ya. Waktu itu kan saya waktu riset ya penelitian, Mhm. ya kita juga penelitian ke berbagai daerah. Waktu Ya. kita melakukan interview dengan mereka, ternyata dari teman-teman ya, teman-teman di berbagai daerah itu sebenarnya mereka dinamis dan kreatif, Pak. Ya, Ya. ya, ya, karena itulah makanya saya uh, terus kepikiran, oh saya pengen concern ke research yang lebih banyak membantu mereka, karena mereka ya terutama di luar Jawa itu Mhm. secara sumber daya, teknologi, mungkin dari pembiayaan mereka sangat terbatas. Ya, Mhm. jadi oleh karena itu saya ingin membantu mereka ya untuk memberdayakan mereka, dan itu adalah ini ya sesuai dengan visi misi BINUS ya, tagline BINUS, yaitu fostering dan empowering. Dari riset itu apa yang dilakukan sama Bapak? Apa yang Oh, dibuat? ya, jadi ini Pak, setelah riset tersebut, setelah melakukan wawancara tersebut, saya ingin ya mengembangkan suatu daerah, ya, suatu daerah uh, untuk supaya daerah itu bisa lebih maju, Pak. Ya, saya ingin membuat daerah-daerah terutama di luar Jawa itu mereka maju Mhm. secara teknologi ya. Terus Mhm. pemberdayaan mereka juga lebih optimal. Mhm. Ya sejalan dengan sesuai dengan minat saya, terus di bidang saya, yaitu di Mhm. bidang teknologi, di sistem Mhm. informasi ya, dan Mhm. fokusnya ke pemerintahan, e-government. Lalu Ya, saya mencoba untuk mengembangkan ya aplikasi e-government di berbagai daerah tersebut. yang dinamakan Sekarmas itu, Pak.
Ya, nah itu Betul. nama 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 smart city yang ada di Kabupaten Karangasem, Bali. Mhm, Tapi itu sebenarnya mhm, ya itu salah satu aja sih Pak, karena ya, saya akan mengembangkan Sekarmas itu semaksimal mungkin. Jadi kalau saat mhm, ini Sekarmas itu kan masih ini ya, masih bentuknya masih pengaduan masyarakat. Eh, ya, masih berupa pengaduan. Tapi untuk kedepannya saya akan mengembangkan aplikasi itu lagi. Jadi mhm, itu mungkin mhm, nanti ya kita kita juga nggak tahu ya Pak ya, karena kebutuhan mereka itu seperti apa. Entah ya, itu ya, mungkin mereka ingin ya lebih berkembang di pariwisatanya atau mhm, budayanya atau mhm, mungkin dari UMKM-nya. Nah, ini mhm, akan kita kita kaji lebih lanjut untuk minggu-minggu mendatang ini, karena saya akan melakukan interview lagi ke sana, penelitian lagi, ya, kemudian ya ya. paling enggak tahun ini saya akan ke sana lagi nanti, mungkin bulan depan. Di daerah mana Pak yang sekarang ini Bapak lakukan ya? Dan kenapa daerah itu Pak? Apakah waktu itu Bapak melihat bahwa ini potensinya besar atau mungkin tadi ya ada beberapa hal yang setelah Bapak masuk ternyata tidak punya sumber resources yang mendukung dan lain sebagainya gitu. Memang memang Bapak melihat daerah itu adalah sesuatu daerah yang Bapak melihat, wah ini harus harus kita lakukan sesuatu gitu Pak. Bagaimana pada saat itu Bapak melihat itu? Ya, sebenarnya ya saya ada rencana ya, ada beberapa daerah di Mhm, luar Jawa. Nah, mhm, terus ya waktu itu saya ke Bali, saya lihat kan Bali itu hanya fokusnya ya mereka sangat maju itu di ibu kotanya, di Denpasar, di Badung, oke, di daerah oke, sana. Nah, ya, terus ketika saya masuk ke arah 1 jam ke arah timur Denpasar, jadi saya mhm, mendapatkan bahwa oh di sini pemerintahnya itu sebenarnya bagus ya, karena kan udah interview, mereka ya, ingin maju sebenarnya, tapi mereka terkendala oleh sumber daya, ya mhm, ada pembiayaan juga ya. Terus karena itu mereka ingin ya bahwa relasi ya antara pemerintah dan masyarakatnya itu ingin lebih dekat lagi sebenarnya. mhm, Ya, tapi mereka nggak ini apa ya namanya nggak punya sarana untuk itu. Ya, oke, oleh karena itu saya terus ya uh, mencoba untuk menawarkan sesuatu. Oke, kita akan melakukan riset di sini. mhm, Terus saya akan membuat suatu aplikasi e-government, ya tentu saja berbasis media sosial juga itu, dan ya, itu ya, adalah suatu ini apa basic ya atau landasan dasar mhm, dari smart mhm, city. Smart city yang ada di oke, Kabupaten Karangasem itu kotanya Amlapura. ya, ya, Jadi ya, ya kenapa itu dulu memang karena saya udah muter ke berbagai daerah, mungkin ada 8 mhm, kota yang saya sudah kunjungi. ya, Ya, mereka itu dasar ya awal dari terbentuknya smart city adalah komplain tadi, pengaduan tadi. Awalnya itu oke, dulu. Kemudian mhm, seiring berkembangnya waktu, seiring ya kebutuhan masyarakat, mereka membuat ya menu-menu lagi lah, ya menu mhm, A, B, C, D gitu. Nah mhm, ini juga sama nanti. Nanti uh, Skarmas ini akan uh, kami kembangkan, yaitu kalau mhm, dalam waktu dekat ini dengan UMKM-nya, Pak. UMKM, oke, oke, kemudian oke, nanti ada pariwisatanya dan budayanya. Itu dulu mungkin. Jadi oke, oke. UMKM tahun ini, tahun depan pariwisata dan budaya. Itu rencana rencana saya. Ya, 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 ya. Di Balinya tepatnya daerah mana Pak yang Bapak kemarin akhirnya singgah untuk bisa memberikan kontribusi dalam hal ya apa yang sudah dibuat sekarang ini Pak? Ya, di kota Amlapura, di Kabupaten Mhm. Karangasem, jadi dari Mhm. Denpasar ke arah timur 1 jam kira-kira 55 kilometer lah daerah Oke, sana. oke, oke. Sebenarnya di sana itu ini ya sumber sumber daya ininya
masyarakatnya itu bagus sebenarnya sumber dayanya, tapi mereka tidak bisa bagaimana memulainya itu. Ya, potensi wilayahnya juga bagus. Potensi wilayah, ya biasa ya. Kalau Bali, daerah-daerah Bali itu kan memang secara budaya itu pasti bisa dikembangkan. Pariwisata juga dikembangkan. Terutama di daerah Bali Selatan ya. Bali Selatan itu kan indah sekali kan, mulai dari di sebelah sini ada Jembrana, kemudian ada Gianyar, Denpasar, Karangasem itu bagus. Dan kalau kita ya di Karangasem ya, ada suatu desa kita masuk, kita nggak tahu dari Karangasem kira-kira setengah jam lah ke arah timur, ke arah pantai. Kita itu nggak tahu kalau ternyata ya ketika kita ke sana itu malah lebih banyak orang ini ya bukan penduduk asli, jadi kebanyakan bule ya dari luar di situ, dan mereka tinggal di situ karena memang ya potensi wisatanya sangat bagus sebenarnya. Cuma itu tadi belum dikembangkan, Pak. Ya, belum seterkenal yang di daerah Denpasar, mungkin di Badung, di daerah selatan Bali bagian selatan. Oke. Respon pemerintahnya pada saat itu gimana, Pak? Data. Wah, sangat antusias atau justru ini seperti apa gitu ya? Gimana Pak waktu itu, Pak, di respon pemerintahnya? Ya pasti ya, di awal itu mereka ya mungkin ini apa gitu ya, ini makhluk apa gitu ya. Seperti yang lain-lain, paling kesini inilah akan merepotkan mungkin ya, saya juga nggak tahu kan. Di awal kita itu Pak, betul. Karena waktu kesana awal ya, tahun 2019 awal kesana, itu memang responnya itu biasa, nggak ini ya, dianggap bahwa kita seperti peneliti lain, bahwa ke situ akan mencari data saja, ya. Terus nanti setelah selesai risetnya mereka selesai, terus nggak ada hubungan, nah gitu. Nah, bubar ya Pak. Bubar ya. Ya awalnya itu Pak, tapi setelah saya serius, karena setelah ketemu saya akan selalu ini kan waktu itu pakai WA ya, karena belum Zoom, ini kan tahun 2019 pertengahan belum ini, paling telepon pakai WA, terus WA langsung, terus paling telepon gitu aja, kirim email. Ya setelah tahu bahwa ternyata saya itu serius ya Pak ya, saya itu serius ternyata. Nah mereka terus menyambut baik itu Pak, menyambut baik. Terus buktinya ada bahwa hasil riset saya itu memang akan dipergunakan di sana. Nah, itu jadi itu terus begitu ke sana yang kedua kali tahun 2019 akhir, ya kita diterima ini lengkap, mulai dari bupati, di bawahnya bupati ada sekda, kemudian ada kepala dinas, banyak kepala dinas, ada apa saja sih waktu itu, ada pariwisata, budaya, kominfo, UMKM ya, kita ketemu ya, terus kita berarti responnya luar biasa ya Pak ya, diterima sama mereka, justru bukan hanya sekedar diterima sama pemerintah daerah sekitar itu, sampai bupati pun juga penasaran untuk melihat ini apa gitu ya. Memang mereka sebenarnya punya program ya Pak ya, pada saat itu ya, bagaimana pengembangan wilayah kaitannya dengan tadi ya smart city segala macam. Kalau tidak salah kan juga pemerintah mendorong itu ya Pak, bagaimana daerah-daerah juga membangun dengan konsep smart city sendiri. Sepertinya ini nyambung gitu Pak, antara kebutuhan mereka dengan kita gitu ya Pak, dengan Bapak dan tim. Jadi sebenarnya mereka ini kan ada wacana memang untuk membuat smart city-nya itu, karena dari pemerintah sudah memberikan memberikan panduan, kemudian memberikan masukan ya Pak ya. Tapi mereka nggak tahu cara memulainya itu dari mana, itu mereka masih bingung Pak. Sebenarnya mereka menunggu juga respon dari pemerintah mungkin ya. Ya, tapi karena begitu saya masuk, ya udahlah ini aja yang lebih baik. Karena apa? Karena saya akan selalu bersedia ke situ ya, misalnya kapanpun ya, misalnya mereka ingin meeting yang full misalnya, saya harus ke sana, saya akan ke sana Pak waktu itu. Jadi
saya akan selalu bersedia. Jadi saya memang waktu ke sana memang benar-benar, jadi mereka akan menyambut kita dengan baik dan ya kita jadinya seperti ya kayak seperti keluarga Mbak jadinya. Saya kalau ke Karangasem itu ya seperti keluarga kalau di sana jadinya. Waduh, berarti Bapak pas datang ke sana disambut gitu ya, luar biasa. Ada Pak Didi dan tim, ada Pak Didi dan tim gitu ya. Oke, kalau dari sisi masyarakat pada saat itu, Bapak juga kan juga melihat ya bagaimana kondisi masyarakat di sana. Apakah juga nanti kan bahwa teknologi ini juga sangat apa namanya mudah juga gitu kan digunakan oleh masyarakat sekarang. Nah, seperti kita ketahui bersama kalau kita sendiri tidak apa ya, tidak familiar gitu ya dengan hal-hal yang mungkin asing buat kita, nggak akan pernah kepake itu Pak gitu ya. Pada saat itu gimana Pak respon dari si masyarakat juga bahwa ini juga berguna loh buat masyarakat atau buat Anda sendiri di sana gitu. Pada saat itu gimana Pak di sana? Ya, jadi waktu ke sana saya juga sudah apa wawancara ya, interview dengan beberapa penduduk di sana. Ya mereka sih memang kalau secara ini ya apa namanya gadget itu mereka punya Pak. Ya hampir sama lah dengan di sini ya. Anak-anak SMA itu juga sudah pakai dan juga bukan yang jelek-jelek banget, itu juga enggak ya, standar lah yang inilah yang semua aplikasi ya, hampir semua aplikasi itu bisa lah digunakan menggunakan HP mereka. Oleh karena itu keyakinan saya pasti kalau ini ada smart city di sana, ada aplikasi di sana, ya masyarakat akan bisa menggunakannya Pak. Di sana. Tapi memang waktu setelah itu sebenarnya saya mau sosialisasi ke masyarakat sebenarnya. Pengguna aplikasi dan keinginan untuk maju sekali itu kan ini ya biasanya anak SMA ya yang sudah mulai. Ya waktu 2009 akhir saya ada berencana mau ke sana beberapa bulan lagi untuk sosialisasi ke ya itu tadi kebanyakan anak SMA, mungkin mahasiswa ya. Nah, tapi ya udahlah terus kena pandemi jadi saya belum jadi ke sana Pak. Oke. Setelah itu ada pandemi. Cuma saya sempat ya aplikasinya itu udah jadi kan. Aplikasinya udah jadi. Jadi di akhir 2019 itu sudah melakukan training ke pejabat di sana. Jadi saya udah sosialisasi ke pejabatnya, belum ke masyarakatnya. Jadi mereka udah tahu cara menggunakannya seperti ini. Kalau nanti ada pengaduan seperti ini, nanti dari sisi adminnya seperti ini, tindak lanjutnya seperti ini, mereka udah ngerti di akhir 2019 itu. Nah, nanti setelah beberapa bulan mendatang saya akan ke sana lagi untuk sosialisasi ke masyarakat, tapi belum bisa. Nah, setelah 2019 sampai beberapa bulan, ya sekitar 6 bulan lah, itu saya perbaiki aplikasinya, terus akhirnya diluncurkan oleh Bupati pada bulan Juni tahun lalu, jadi 1 tahun yang lalu, itu diluncurkan bersamaan dengan ulang tahun Kota Amlapura ke 368 ya. Saya diundang ke sana untuk ikut karena sekalian ulang tahun kita makan bersama, kita ini ada videonya sebenarnya ada Pak. Tapi ya pandemi baru agak naik kan waktu itu bulan Juni-Juli tahun lalu kan juga naik. Iya, betul. Nggak berani. Oke. Nah, berarti memang sebenarnya sistem ini aplikasinya sudah siap untuk diterjukan ke masyarakat dalam hal ini ya Pak ya? Sudah dipakai Pak. Sudah dipakai. Sudah dipakai ya sekarang? Sudah dipakai mulai Juli udah dipakai, udah di launching ke masyarakat kan waktu itu ulang tahun dari launching. Oke. Apa aja sih Pak di dalam aplikasi yang Bapak buat untuk tadi ya mendukung program-program e-government itu sendiri Pak di dalam Skarmas itu sendiri Pak sekarang ini? Ya,
ini ya Pak. Jadi ya karena smart city ya, itu awalnya ya dasarnya itu adalah pengaduan. Saya bikin pengaduan dulu Pak, aplikasi Oh, oke. pengaduan dulu. Jadi itu dasar semuanya nanti nanti akan berkembang ya, berkembang seiring kebutuhan mereka. Ya, Oke. dasar semuanya itu adalah pengaduan. Jadi misalnya ada Ya, jalanan rusak, dia ya, mengadukan, ada banjir, kemudian ya, gunung meletus. Ya, ya, di sana kan yang ada gunung yang sering meletus, Gunung Agung kan, gunung ya. meletus. Kemudian mungkin KTP ya, membuat KTP kok lama nggak muncul-muncul, itu aplikasi dari Ya, ya ya. ya di awal itu memang mereka ingin dulu mendek, pejabat mereka, pejabat pemerintah itu ingin mendekatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Itu dulu sih sebenarnya. Oke, Dasarnya itu oke. dulu. Ya, 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 ya setelah itu ya nanti sesuai dengan kebutuhan. Nah, ya. kebutuhan di sana itu seperti apa. Ya. Iya, ada cerita hal yang mungkin mengganggu proses dalam hal tadi ya membangun aplikasi ini atau dalam hal ini membangun proyek ini gitu Pak ya, kaitannya dengan apa namanya yang pada akhirnya jadi juga gitu Pak. Ada hal-hal atau cerita yang menarik nggak sih Pak yang membuat aduh ini jadi nggak ya atau enggak aduh ini kalau kayak gini gimana nih gitu ya ternyata tidak semudah yang dibayangkan gitu ya. Iya, Atau lancar-lancar aja Pak gitu ya. Yang pasti kan ya, ada ya kan pemerintahnya juga mungkin di awal juga apa namanya mungkin ini apa gitu ya mungkin dia juga belum terpikir sebelumnya berarti kan ada resistensi juga mungkin di situ atau masyarakatnya juga yang mungkin ini merepotkan atau bagaimana gitu ada cerita apa yang mungkin bisa Bapak ceritakan di dalam proses yang pasti kan tidak lancar-lancar aja kan Pak gitu loh ya, nah ya, justru ada hal yang menarik yang mungkin bisa kita ceritakan silakan ya. Pak. Ya, jadi ya mulai dari awal itu memang pasti ada ini ya hambatan-hambatan pasti ada. Waktu Iya. waktu kita mulai riset awal ya waktu diskusi dengan beberapa pemerintah kota Aha. itu juga ya itu tadi banyak yang ragu-ragu ya kemudian mereka kelihatannya nggak percaya ya itu Ya, sampai sampai mungkin sampai sekarang pun mereka kurang percaya juga sih mungkin ya. Tapi kita ya, nggak usah ya, sebut daerah mana ya. Itulah akhirnya ya, yang menyambut baik itu tadi Kota Karangasem. Nah, ya, terus ini ya, kalau hambatan dari aplikasinya itu memang ada beberapa hambatan misalnya ya. Kalau misalnya kebutuhannya seperti ini misalnya, seperti kebutuhan A, ya, kemudian ternyata pemerintah mintanya yang lain misalnya B gitu. Nah itu kita harus kompromi, Pak. Harus kompromi bahwa oh ternyata memang ada jalan tengah yang lebih 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 bagus, yang mungkin lebih secara teknologi itu memang lebih mendukung. Itu ya, kita ya, ambil jalan itu. Nah, kemudian kalau dari relasi antar antar kita dengan pejabat di sana, mungkin dengan masyarakat. ya, Ini Pak dari segi tindak lanjutnya Pak. Tindak hmm, lanjut dari pengaduan itu tadi. Jadi ya, mungkin ya waktu mereka berpikir mungkin ada beberapa juga sih yang berpikir seperti ini Pak. Wah kalau ini ya. aplikasinya jadi, berarti saya tambah repot dong. Saya dikejar-kejar orang. Nah, itu kan saya juga Iya benar Pak. iya. Ya kan mereka kan kalau kita nggak berbarengan ya, kalau kita nggak bersama ya bersama untuk maju ya entah itu dari Iya, masyarakatnya atau mungkin dari pemerintahnya bareng-bareng ingin maju bersama itu memang nggak akan jadi Pak. iya, Masyarakatnya iya, ingin ya ingin ini apa kotanya itu akan lebih maju lagi misalnya. Mungkin iya, pengaduannya iya, bisa lebih cepat, jalanannya bisa selalu bagus. Nah, tapi kalau dari pihak pemerintahnya lambat untuk menangani itu kan jadi akhirnya balik lagi. Percuma betul, aplikasinya ini kan seperti itu kan. betul, Jadi betul, harus betul, bareng-bareng memang Pak. Ya bareng-bareng bahwa semua itu akan menuju kebaikan bersama. Ya seperti itu ya, harusnya. ya,
bukan terus begitu kita memberikan aplikasi terus ada, aduh ini nanti aduh saya kerjaannya bisa 24 jam dong, nah gitu kan repot kan itu tadinya nanti. Nah, tapi memang ini sih Pak, dari beberapa daerah yang saya kunjungi memang itu salah satu hambatan Pak, salah satu hambatan itu memang ya ya inilah karena ya mungkin mereka belum terbentuk untuk melayani masyarakat ya secara optimal mungkin ya. Saya hanya menduga aja sih, saya semoga aja enggak. Ya ini tapi mungkin seiring dengan ada pembelajaran, berjalannya waktu mungkin ya negara kita akan semakin maju gitu juga. Iya. Tentunya kan Pak, ya kalau bicara tentang bagaimana membangun sebuah sistem kan tidak terlepas dari budaya gitu ya, dari orang-orangnya, kebiasaan gitu ya, yang pada akhirnya justru menjadi tidak jalannya sebuah sistem itu karena tadi ya orangnya tidak masuk ke dalam sebuah sistem itu sendiri sih gitu ya. Yang tadi Bapak sampaikan kan, oke dibuatkan aplikasi, berarti kan responnya lebih cepat gitu kan. Lalu responnya lebih cepat, bagaimana nanti feedbacknya gitu kan. Nah kalau itu tidak terjadi, berarti kan akan percuma gitu ya. Berarti memang benar-benar ada perubahan gitu ya dalam hal ini, bahwa tidak hanya teknologinya juga, tapi human-nya juga di upgrade juga gitu ya dalam hal ini. Bagaimana Bapak tantangan dari sisi perspektif itunya Pak? Artinya kan ada kebiasaan-kebiasaan yang harus cekatan, cepat gitu ya, yang ternyata tidak atau kurang sejalan dengan kebiasaan atau hal-hal yang selama ini sudah terjadi gitu Pak. Bagaimana Pak waktu itu Pak menghadapi hal itu? Ya kalau saya sendiri ya secara internal masuk ke mereka kan nggak mungkin bisa ya Pak ya untuk mengintervensi mereka kan nggak bisa, cuma kita memberikan contoh saja Pak, memberikan contoh karena kan saya sering melakukan diskusi mungkin entah itu by email, by WA, kemudian mungkin telepon saya memberikan contoh aja bahwa respon saya akan selalu cepat Pak. Jadi WA gitu nggak sampai 5 menit saya akan selalu balas, dan itu nggak hanya semua mungkin pemerintah di sana juga nggak hanya itu Pak, semuanya itu saya secepat mungkin kalau ada informasi saya akan balas secepat mungkin ya. Itu saja sih kalau dari saya ya, hanya ini memberikan contoh saja ke mereka. Tapi kalau dari mereka sendiri ya, dari dalam mereka sendiri saya nggak bisa melakukan intervensi itu ya. Terus ini dari aplikasinya ya, misalnya kita menjanjikan sesuatu itu saya akan selalu tepat waktu memberikan ke mereka. Jadi 2 bulan lagi bisa dicoba ya, harus 2 bulan bisa dicoba ya. Itu riset 2019, nanti 2020 aplikasi itu di launching, smart city di launching pada saat ulang tahun bisa, ya akhirnya bisa juga di launching pada saat ulang tahun 2020 itu Pak. Oke. Ya itu aja, saya bisanya memberikan contoh saja kepada mereka bahwa saya itu nggak main-main. Oke. Ini akan sampai kapan Pak? Tentunya kan perlu ada juga tadi ya sosialisasi, pembinaan. Apakah akan selesai pada saat ini saja jadi, atau memang Pak Didi dan tim ini justru nggak setengah-setengah bahwa terus akan memberikan kontribusi ini ya terhadap apa yang sudah dilakukan sekarang ini gitu ya. Kedepannya bagaimana nih Pak Didi dengan tim untuk bisa tetap bahwa sistem yang dibuat oleh teman-teman atau dengan Pak Didi dan tim ini bisa terus digunakan gitu ya, terutama untuk yang penting kan dampaknya gitu kan, dampaknya yang paling penting. Apapun yang dibuat tentunya dampaknya ini juga harus terasa, dan ya kita nggak bicara masalah waktunya jangka pendek gitu ya, tetapi memang perlu waktu untuk bisa aplikasi atau apa yang dilakukan sama Bapak dan tim ini juga sangat terasa gitu yang pada akhirnya buat kemajuan daerah tersebut gitu ya. Bagaimana Pak ke depan untuk hal ini?
Ya, jadi untuk kedepannya ya Pak, itu saya akan sampai sekuat saya Pak. Saya akan lanjut terus melakukan riset seperti ini. Oke, oke. Ya, terus seperti ini. Terus kalau khusus untuk pengembangan smart city ini ya, ini saya akan Mhm. lakukan terus, berkembang terus ya sampai teknologi itu berhenti Pak. Ya, pokoknya ada perkembangan kita akan lanjut terus Pak. Nah, contohnya gini, ini ya untuk Sekarmas ini di Kabupaten Karangasem, saya akan merencanakan Ya, beberapa tambahan ya. Tadi seperti ada kemarin sudah diskusi dengan Dinas Perdagangan itu untuk ya, UMKM-nya. Besok hari ya, Kamis saya akan diskusi dengan Kepala Dinas Kominfo-nya untuk pengembangan aplikasi yang lain. Nanti 2 minggu ya, lagi akan uh, dengan Kepala Dinas Pariwisata dengan budaya. Nah, itu kan akan berkembang terus. Nah, ya, setelah itu berkembang dengan bagus, fix bahwa itu terbentuk smart city yang ya sudah sangat sangat kuat, itu akan saya implementasikan ke daerah lain, Pak. Ke ya, daerah ya, lain yang memang membutuhkan aplikasi itu. Eh, Kemarin ya, saya sudah sempat ya waktu ke Semarang ya kemarin kan ikut ke Semarang, Pak. ya, Saya sempat mampir ke Klaten, kan daerahnya nggak terlalu ini ya nggak terlalu besar. Klaten itu Semarang ke selatan dikit ke arah Solo. Nah, ya, ya, saya ketemu kepala dinasnya dan mereka setuju ya dan mereka mau untuk menggunakan aplikasi itu ya. Nanti kan kita tinggal ambil aja itu, terus kemudian kita ganti mungkin visi misinya, kemudian dari apa namanya, mungkin namanya nggak ya bukan Sekarmas ya pasti nama sesuai dengan daerah masing-masing. Itu yang oke, kemarin itu Klaten ada, kemudian nanti saya akan diskusi dengan Kabupaten Belitung ada, kemudian ada di daerah Nusa Tenggara Timur, di daerah Labuan Bajo sana, nanti juga akan ada diskusi mungkin 2-3 minggu lagi. Waduh, ini Jadi, Bapak mengembara nih ya, keliling ke ya, seluruh Indonesia. saya kan berusaha ya memang untuk ini Pak untuk kemana-mana lah ke ini semua daerah Iya, ya diprioritaskan yang memang itu tadi luar Jawa dan memang secara sumber daya dan mungkin dari biaya mereka minim. iya, iya. Saya pikir ini luar biasa, Pak. Ya, artinya Pak Didi ini ya ada satu semangat juga di dalamnya bagaimana supaya bisa memberikan satu kontribusi empowering ya kepada masyarakat gitu ya. Apakah ini juga menjadi bagian dalam penerjemahan empowering yang ada sekarang gitu ya, menjadi satu penyemangat bahwa saatnya kita bisa memberikan satu dampak terhadap Nusantara itu sendiri sih. Ini apakah ini menjadi salah satu hanya proyek saja ataukah memang ini menurut Pak Didi sendiri ini menjadi penerjemahan empowering yang versinya Pak Didi nih ya, bahwa bukan hanya sekedar bikin sesuatu, tetapi juga ada jiwa yang lahir bahwa ya saya harus memberikan kontribusi nih terhadap bangsa ini gitu ya. Bagaimana Pak Didi? Apakah ini yang dirasakan juga atau hanya sekedar ya proyek-proyek biasa aja atau program-program biasa yang dilakukan yang memang menjadi tugasnya seorang pengajar gitu ya, misalnya gitu ya. Gimana Pak Didi melihat hal itu? Ya, jadi saya sebagai dosen ya Pak, sebagai dosen dan juga sebagai peneliti ya Pak ya. Jadi Mhm. saya memang uh, tidak hanya karena proyek aja sih Pak. Saya Ya, inginnya bahwa riset saya itu akan berjalan terus dan sesuai dengan semangat BINUS ya Pak ya, semangat BINUS ya, dan juga sudah didukung juga oleh kampus, oleh Universitas Bina Nusantara, juga sangat mhm, terima kasih kepada BINUS Nusantara mhm, dan memang ini ya proyek ini akan saya lakukan terus ya mhm, dan mhm. akan saya lakukan ya semaksimal mungkin dengan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Wow. Oke, oke, oke. Pak Didi, saya penasaran nih. Eh, itu Sekarmas itu artinya apa ya, Pak Didi ya? Kenapa dinamakan Sekarmas? Ya, Karmas itu kan singkatan ya, Uh-huh. eh, Semeton Karangasem Masadu. Ya. Oh,
Artinya Pak, artinya. Jadi tempat masyarakat Karangasem untuk melakukan pengaduan. Oh, oke oke oke. Itu Bukan dari bahasa Bali. bahasa. Oh, Bahasa Bali. oke 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 oke. Waduh, menarik ya. Jadi nama pun disesuaikan dengan daerahnya Pak ya. Pada prinsipnya Ya. sistemnya sama, tinggal disesuaikan dengan lokalnya, lokal kontennya itu mesti ada agar diterima di masyarakatnya ya Pak ya. Ya, Ya, iya Pak. ya, ya. Menarik Pak Deddy, menarik ya. Saya pikir ini menjadi salah satu hal yang kalau didengar dengan daerah lain ini mungkin Pak Didi akan jadwalnya akan penuh nih ya, diundang sana sini jadinya. Sejauh ini dari apa yang sudah dilakukan Pak Didi di Karangasem itu sendiri, banyakkah yang masuk daerah-daerah lain untuk juga diberikan atau dibuatkan hal yang sama Pak Didi? Iya, iya Pak. Seperti tadi saya udah ceritakan ya. Jadi udah mulai apa namanya banyak nih ya permintaan yang kita pikir juga perlulah kita dorong untuk hal ke sana gitu ya. Baik Pak Didi, sebenarnya apa sih yang memberikan satu semangat Pak Didi untuk mau ya melakukan empowering dan jauh-jauh harus ke berbagai kota, bahkan juga tidak hanya sekedar tadi ya, orang datang mencari sesuatu, habis itu selesai pulang. Tapi Pak Didi mau menjaga ini supaya apa? Supaya ini memang punya satu komitmen dan memang harus terasa gitu ya, memberikan dampaknya. Jangan serta-merta misalnya ya kita hanya butuh ya kita apa namanya kita lakukan apa ya kalau udah selesai ya kita tinggalkan. Tapi Pak Didi dan teman-teman juga melihat bahwa ini nggak bisa, harus juga apa yang dilakukan itu memberikan nilai manfaat buat masyarakat ya, terutama buat kemajuan daerah itu sendiri sih. Apa sih yang mendasari filosofi hidupnya Pak Didi nih sehingga bahwa ketika melakukan satu itu jangan setengah-setengah kayaknya nih. Kalau saya lihat kan Pak Didi ini orangnya nggak setengah-setengah gitu ya. Kalau memang harus bantu ya sekaligus gitu ya dan terasa manfaatnya gitu ya. Pas setengah-setengah kan berarti ini orang niat gitu ya. Apa sih mendasari kehidupan dari sosok Pak Didi ini sehingga mau untuk bisa melakukan seperti itu? Karena nggak semua orang loh Pak mau untuk bolak-balik gitu ya, mau untuk bersabar, mau untuk membina gitu kan, memberikan edukasi. Padahal ini menjadi sesuatu yang kita pikir ya perlu waktu untuk bisa apa namanya, terutama pemahaman-pemahaman hal-hal seperti ini gitu ya. Bagaimana Pak Didi? Punya filosofi hidup kah? Ya, jadi ini Pak, ini sebenarnya berangkat dari waktu sekolah saya dulu Pak. Uh, Saya, saya bersekolah, ya saya dari Jogja Pak, bersekolah ya, dari ya sejak dari kecil ya, dari kecil SMP, STK, SD, SMP, SMA, ya itu kebetulan yang mengelola sekolah itu kan hampir sama Pak. Jadi Yesuit kan waktu itu. Jadi ya, waktu SMA itu kan tagline sana, tagline sekolah SMA saya itu mind for others Pak. Jadi kita sebagai manusia bagaimana berguna bagi manusia lain. Tapi main Pak, main karena apa? Karena saya sekolah saya kan cowok semua Pak. Cowok semua. Ya itu tadi man for others. Jadi kita sejak dini sudah dikasih tahu, sudah ya seperti kalau ini ya dicekokin ya, itu bahwa kalian itu mulai dari sekarang harus berguna bagi sesama, bagi orang. Ya, ya. Itu. Jadi itu yang sangat mendasari saya mulai dari ya sebelum kuliah, dari muda sampai sekarang ya akhirnya yang kepikiran itu terus Pak. Bagaimana ya, caranya agar bermanfaat buat orang banyak ya Pak ya? Ya Pak. Wah, aduh, ini luar biasa Pak, karena nggak semua orang juga bisa melakukan hal itu ya Pak ya. Mau sampai kapan Pak Bapak akan melakukan ya tadi ya, memberikan nilai manfaat buat orang lain gitu ya? Apakah ada batasannya atau ya mau sampai kapan nih Pak Didi? Terbatas Pak, sampai kuatnya aja. Oke. Ya.
Ya, saya pikir menarik Pak hari ini diskusi singkatnya, ya cerita-cerita yang Bapak sampaikan tadi menjadi salah satu hal yang buat kita semua bahwa kapan lagi gitu ya, kalau tidak dimulai dan kalau nggak dari diri kita sendiri siapa lagi gitu ya, bahwa bangsa ini butuh orang-orang yang seperti Pak Didi nih gitu ya, apa namanya, harus bergandengan tangan supaya bangsa ini adalah bangsa yang memang maju, dan maju tadi bukan hanya sekedar dari sisi kota-kota yang memang sudah maju, tapi juga berangkat dari daerah-daerah sebagai penyokong untuk bisa memberikan kontribusi buat Nusantara itu sendiri. Pak Didi, mungkin nanti saya tunggu cerita-cerita berikutnya nih. Saya tertarik dengan apa yang tadi Bapak sampaikan, dan kita harapkan bahwa apa yang Pak Didi lakukan itu terutama ya di daerah Karangasem itu sendiri, mudah-mudahan selalu ingat dengan Pak Didi gitu ya, apa yang pernah dilakukan di sana, dan yang paling penting berkesinambungan apa ya, continuous ya Pak ya, jangan sampai stop gitu kan. Kalau stop kan ya akhirnya nggak terasa juga kan dampaknya gitu ya. Baik Pak Didi, thank you Pak Didi ceritanya, ngobrolnya, dan kita akan ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Terima kasih Pak Didi, Ya, salam sehat. salam sehat. Terima kasih Pak.